Bolehkah jenazah orang Kristen dikremasi? Karena ada orang yang mengatakan bahwa jenazah orang Kristen yang meninggal itu harus dikubur, tidak boleh dikremasi. Nah, saya mengakui bahwa masalah kremasi ini adalah cara perawatan jenazah yang belakangan ini menimbulkan banyak kontroversi. Ada pro dan kontra, ya. Nah, sedangkan saya masuk dalam kelompok yang setuju. Nah, kenapa kok saya setuju dengan kremasi? Kenapa? Karena satu, Alkitab tidak pernah memberikan perintah yang tegas tentang model perawatan jenazah bagi baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Tidak ada perbedaan di situ. Jadi, perawatan jenazah itu bisa diterapkan dalam konteks budaya, lingkungan, tempat hidup, dan kebutuhan dari keluarga yang ditinggalkan. Contohnya, ya, bila ada anggota keluarga yang meninggal dan dia sudah meninggalkan wasiat untuk jenazahnya dikremasi, maka tidak salah kalau keluarganya, sekalipun Kristen, melakukan permintaan tersebut. Ya, tidak ada masalah di situ. Ya, seseorang yang meninggal di luar negeri misalnya, akan mudah bagi keluarga untuk membawanya pulang bila mana sudah dikremasikan di sana. Jadi keluarga hanya tinggal membawa abunya saja sampai ke rumah, ya, sampai ke rumah. Jadi kalau Alkitab tidak memberikan penjelasan yang tegas, perintah yang tegas di situ, maka itu berarti Alkitab memberi kebebasan untuk memilih mau dikubur atau mau dikremasi. Hal yang kedua, perlakuan pada jenazah itu tidak berpengaruh pada keselamatan orang yang meninggal tersebut. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Kalau orang tersebut sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kemudian dia meninggal di dalam imannya tersebut, jenazahnya mau diperlakukan, mau dibakar, atau mau dikubur, sudah tidak mempengaruhi keselamatannya. Dia pasti selamat. Tapi kalau orang selama hidupnya adalah orang yang jahat, dia menolak Tuhan, dia menghujat Tuhan dan sebagainya, dan dia mati di dalam kondisinya seperti itu, jenazahnya mau diapakan pun, dia akan tetap masuk ke dalam penghukuman kekal. Lalu bagaimana dengan keberatan-keberatan yang memakai dasar firman Allah? Terus terang saya menghormati setiap pandangan, ya, setiap pandangan dari baik orang yang kontra maupun orang yang pro kepada kremasi. Tapi sejauh ini, saya tidak melihat ada yang memberikan keberatan yang alkitabiah. Loh, tapi itu pakai firman Allah, Pak. Ya, betul. Memang pakai ayat-ayat firman Allah. Tetapi kalau kita cek berdasarkan ilmu penafsiran, maka apa yang dilakukan itu bukan sifatnya eksegese, tetapi lebih kepada eisegese, yaitu memakai pandangannya sendiri, lalu kemudian mencari firman Allah yang kira-kira cocok untuk mendukung pandangannya. Jadi bukan firman Allah itu yang diulas, dikupas, sampai keluar sebuah pernyataan yang berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri dalam firman-Nya. Nah, ini eisegese, sehingga saya berkata bahwa pandangan-pandangan tersebut betul tidak alkitabiah, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk doktrin yang sahih, yang bisa kita pakai sebagai pedoman untuk benar atau salah, dosa atau tidak dosa. Ya. Nah, saya di sini mencoba untuk meluruskan pandangan tersebut. Contohnya misalnya, ada yang mengatakan begini, bahwa jenazah yang dibakar itu adalah jenazah orang-orang jahat, seperti yang ada di dalam Sodom dan Gomora. Itu oleh Tuhan, orang-orang Sodom dan Gomora itu dibakar, ya, karena mereka jahat. Jadi kalau orang Kristen yang meninggal seharusnya jangan dibakar, karena itu menunjukkan bahwa dia adalah orang jahat. Nah, ini pandangan yang menurut saya tidak bisa dipakai pendapat seperti itu, ya. Contohnya karena di dalam Alkitab Tuhan pun juga mengubur orang jahat, ya.
Contohnya di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 34 itu ada cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Dan Tuhan menjadi hakimnya di antara mereka dengan Musa, lalu Tuhan menyatakan siapa yang dipilihnya dan siapa yang dihukumnya. Tuhan menghukum Korah, Datan, dan Abiram berserta dengan sekutunya dengan membukakan bumi dan menelan mereka, mengubur mereka hidup-hidup. Sama seperti Sodom dan Gomora. Orangnya dibakar, yang ini orangnya dikubur. Jadi tidak bisa dipakai sebagai dasar doktrin untuk menentukan benar dan salah. Yang kedua, jenazah yang dibakar itu tidak akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan. Karena sudah tidak ada tulang belulangnya. Nah, ini merupakan pandangan yang keliru juga menurut saya. Kenapa? Oleh karena kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan, janji kebangkitan tersebut bukan diberikan untuk orang yang dikubur atau dibakar. Ya, bukan soal jenazahnya, tapi ditujukan kepada orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus. Kebangkitan adalah janji Tuhan untuk setiap orang yang meninggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Jadi jelas di situ bahwa kebangkitan itu tidak berbicara tentang model perawatan jenazahnya. Tidak. Sama sekali tidak. Nah tapi kan jenazahnya sudah menjadi abu, sudah hilang habis. Apanya yang mau dibangkitkan? Saudara jangan berpikir yang terlalu sempit. Dunia ini memang luas, tapi dunia ini adalah sebuah tempat yang luas. Artinya, segala sesuatu di dalam dunia ini tidak akan pernah hilang. Ya, berpindah tempat iya, berubah bentuk oleh karena proses iya, tapi hilang sama sekali tidak. Termasuk molekul bagi jenazah yang dibakar pun, sekalipun dia sudah disebarkan ke lautan abunya tidak akan pernah hilang. Ya, molekulnya tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, dia akan bisa membangkitkannya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini dari tidak ada apa-apa, cukup hanya dengan berfirman, jadilah, maka semua jadi. Masa Tuhan tidak bisa membangkitkan orang yang sudah menjadi abu? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa.